genital area ya, as usual ya, supaya lebih bersih ya. Nah setelah itu you prepare ya, while the woman is in the bathroom ya, you prepare. Ini alat-alatnya very simple ya. Kita hanya butuh kita hanya butuh what is it? What is it? No one understand? No one knows? Ya, apa? What is it? Sebut aja. Sebut aja. Curve plan. Ya. Topean. Ya. Another thing you need is cotton ya. Cotton. Dan another thing you need is mana? Spesifikasi 5% mana? Ini. Oke ya. 0.5. 0.5 mestinya 5% ya, bukan 0.5. Oke lah. Jadi ini mestinya bukan 0.5. Kalau 0.5 itu chlorine ya. Kalau acetic acid 5%, 3 to 5%. Nah. Oke. Ya kita bilang aja oke, ya madam, are you ready? Ya. Tell her ya bahwa oke, saya akan lakukan IVA ya, mungkin a little bit discomfort but don't worry ya, I will not disturb you ya. Tidak akan sakit, no pain dan sebagainya. Oke ya, ya sit down, ya relax, dan saya akan biasanya pada ini kan sudah bersih ya, jadi tidak perlu dibersihkan lagi, memang tidak usah dibersihkan, dan dia sudah ke belakang ya. Dan kita tidak boleh membersihkan cervix dengan apalagi dengan betadine, dengan alkohol dan sebagainya, karena sel-selnya nanti rusak ya. Kita tutup ya, selalu kita tutup, dan ya kita nyalakan lampu sholat ya. Don't forget to use atau to put on your gloves ya. Mana glove-nya nggak ada. Ya sudahlah. Ya oke lah. Suppose I've been using a glove ya. Kita pakai gloves ya, cuci tangan dulu. Don't forget to wash your hand before applying a glove ya. Cuci tangan dulu ya. Sudah, kita pakai gloves sudah ya. Itu aja. Dan ini adalah speculum ya. Peganglah speculum ya. Ya, jadi seperti ini ya. Coba kamu pegang. Ya, oke yang lain. Pegang speculum. Oke. Ya. Ya oke, semua pegang dulu biar merasakan bagaimana speculum. Ininya jangan dimain-mainin dulu ya. Iya, nah begitu dulu ya. Jangan dibuka, jangan dimain-mainin. Ya, tutup ya, harus ditutup. Oke. Ya. Nah, during washing hand ya, don't forget to put off your watch, rings, and so on. Oke. Ya, saya akan mulai ya Bu ya. Oke. Jadi alat yang kita butuhkan ini tadi ya. Linen, perforated linen atau penetrated linen. Dan kita selalu kalau memasukkan speculum, tangan ini harus vulva-nya harus dibuka ini ya. Ini masuk dalam posisi vertikal ya, like this, vertical positions ya. Insert about 1/3 sepertiga. Then rotate clockwise ya. Ya clockwise ya, betul ya. Clockwise ya, kemudian push deeply ya, baru then open. Nah, ya open, then lock. Nah, oh ya, I'm sorry, I haven't put on the light ya. Jadi kalau kamu sudah begini belum put on the light ya, tell your paramedical staff ya, jangan kita sudah steril begini kita put on the light, nggak boleh ya. Ya, tell another people ya to put on the light. Nah. Ya. Kalau vertikal nanti kena klitorisnya nggak, atau harus sedikit oblik atau gimana? Enggak sih, ya jangan disenggolkan klitoris lah ya. Enggak, tetap saja. Karena apa? Karena rima pudendi itu posisinya vertikal, ya.
Jadi ini kan posisinya vertikal, ya. Nah, ini kan vertikal ya. Kalau oblik, ya susah juga ya. Tetap vertikal aja. Jangan takut kena klitoris ya, tentu jangan dikenakan ya. A little bit press downward ya. Jadi tekan ke bawah sedikit, masuk vertikal, putar, dan push. Nah, ya. Ya, kemudian ini open dan lock. Nah, sekarang kamu amati ya sayang kita tidak bisa mengamati memang ya. Tapi kalau in the real setting kita bisa mengamati ya. Amati saja apakah dari vulva tadi ada tanda-tanda peradangan, ya, kemudian apakah ada discharge, ya, dan masuk ke dalam bagaimana dengan permukaan vagina, apakah ada tanda radang, apakah ada ulkus, apakah ada polip, apakah ada septum, apakah ada apa, semua diamati. Oke, everything is alright ya. Kemudian cervix kita lihat, cervix juga diamati ya, bagaimana besarnya, warnanya. Kemudian apakah ada benang IUD, apakah ada ulcerasi atau mungkin ada pertumbuhan seperti brokoli ya dan sebagainya. Nah, saat itu kita celup saja di sini ya, kita celup. Nah, ya kira-kira segini ya. Karena seluruh permukaan cervix itu harus bisa disentuh ya. Kita masukkan pelan-pelan, ditekan for about 1 minute ya, 1 to 2 minutes ya. Tidak usah terlalu lama. Tapi jangan kurang dari 1 menit ya. Ini ditekan, untuk kita gini ditekan terus. Ya ditekan terus, ditekan terus, ya ditekan. Tekannya jangan sampai ini terdorong ke sana ya. Apalagi sampai mejanya bergerak. Oh, that's it. Ya, too strong ya. Jadi kita tekan. Ya mengapa ditekan supaya betul-betul nempel ya. Spekulumnya boleh dilepas dok? Ya ini kan masih ditekan. Sebenarnya nggak mesti dipegang gitu dong. Oh iya, nggak usah sih, nggak apa-apa. Ya tapi kalau takut lepas ya dipegang, nah gitu ya. Tapi nggak apa-apa sih. Dok, nanti kalau oski nggak dipegang? Kenapa? Kalau waktu oski nanti nggak dipegang, gimana? Iya, supaya kamu lihat nanti ya, supaya lihat di itunya, di checklistnya gitu ya. Dalam praktek saya sering tidak saya pegang. Ya, apa sih? Waktu spekulumnya harus dilubrikin. It's better that you lubricate the speculum ya, because it is easier and more comfortable for the patient. Ya lubricate paling enak pakai jelly ya, tapi kalau nggak ada pakai water aja nggak apa-apa ya. Pakai water saja. Oke, 1 minute ya kita ambil dan kita lihat. Nah, ini kita buang ya di tempat yang sampah gitu. Nah, ini buang sampah. Ya ini karena ini sukar jadi saya ginikan. Tapi kalau dalam praktek nanti jangan ya, tutupnya lepas ya. Oke, kemudian kita lihat. Nah, yang penting that you have to identify the surface of the cervix. Kalau mana atlasnya? Kalau Anda dapatkan gambaran ya, ini saya kira kamu tinggal atlas ini memang setiap dokter karena ini kompetensinya dokter umum. Jadi Anda harus punya ya. Ini cervix pada nullipars ya, bentuknya adalah bulat seperti ini ya. Ya ini mukosa cervix saya kira masih setelah berlendir ini. Parus orang yang pernah melahirkan cervixnya menjadi melonjong atau kadang-kadang stelat ya. Ini ada benang IUD ya. Ini gambaran metaplasia yang merah-merah ini. Nah, ektropion itu artinya cervixnya itu membuka gitu ya. Nah, ini kalau merah keseluruhannya inflamasi ya. Nabotian cis itu kista-kista ovula naboti ini putih-putih ini ya. Ini perendol-perendol. Ini polip itu yang ini polipnya ini. Nah, ini polip. Dari samping. Nah, polip ya di samping ini ya. Ini discharge itu. Ini bukan ya discharge-nya putih-putih ini discharge-nya. Nah, kemudian warts itu apa ya? Pintu-pintu. Kutil ya kalau bahasa Jawa, kutil warts ya. Nah, ini mungkin yang ini kalau kamu peroleh, if you find such an image ya, ini putih, jadi memang betul-betul putih. Inilah yang disebut dengan acetovoid. Nah, kalau ada acetovoid ya, itu menunjukkan bahwa di situ ada proses-proses metaplasi. Artinya
ada pertumbuhan sel yang sangat cepat, dia kaya akan DNA itu kaya akan protein. Nah, proteinnya itu oleh asam asetat itu menggumpal jadi warnanya putih. Nah, kalau sudah ada pertumbuhan seperti ini, ya ini saya kira sudah tidak perlu diiva lagi. Ini sudah jelas, jadi setelah in speculo kelihatan pertumbuhan kayak bunga kopis, ya nggak perlu diiva lagi. Yang perlu kalau seperti ini malah kita biopsi. Jadi di biopsi, kemudian kita periksa di laboratorium, ya oke, ya, biasanya hasilnya ganas. Nah, kalau kita jumpai sebuah lesi astowaid yang kecil kayak begini, kita bisa langsung melakukan terapi. Namanya adalah krioterapi, yaitu jadi krioterapi itu ada alat, ya bentuknya kayak corong ini. Sebenarnya ujungnya itu ada, jadi begini ya, krioterapi sebenarnya. Di sana apa? Ya. Jadi krioterapi itu sebuah alat ya, bentuknya kayak corong biasa seperti ini ya. Ini, kemudian ini ada, ini ya, ini. Nah, ini cervix ya. Jadi kalau ini wanitanya, ya ini cervixnya, maka ini masuk nih, seperti ini. Kemudian ini dihubungkan dengan jadi kita pakai CO2 snow. Temperaturnya ya ini saya agak lupa ya, tapi maybe about 60 or maybe 80 centigrade ya, minus. Nah, kita namanya cryo ya. Cryo itu artinya kan dingin. Ya, beku ya, cryo itu beku. Kita bekukan. Ya ada prosedurnya ya. Biasanya sekitar 3 sampai 5 menit ya, kemudian diturunkan pelan-pelan. Nah, akhirnya dilepas. Nanti akan beku. Jadi cervix itu akan beku, putih bagaikan salju. Nah, biasanya dalam waktu 5 hari 1 minggu semua sel-selnya melepas dan yang ada sel-sel yang normal. Ya. Itu kalau hanya tingkat metaplasia, tapi kalau sudah kanker sebaiknya tidak dilakukan lagi cryo. Kalau sudah kanker diambil, harus dikonisasi. Jadi kalau sudah kanker ya dikonisasi. Konisasi itu kalau misalnya ini cervix ya, ini cervix misalnya, ini uterus, ini cervix, konisasi itu diambil begini. Nah, untuk kon, nah, diambil seperti itu. Oke, selesai sudah. Sederhana sekali. Nah, kalau sudah tentu don't forget ya, to release atau ini ya, dibuka kuncinya, kemudian ini ditutup ya. Jadi seperti gerakan ditarik, kemudian diputar anti clockwise ya, kemudian nah diambil, selesai sudah. Oke Bu, silakan ke belakang pakai pakaian lagi. Mari kita duduk di sana, kita lokasi atau kita ini semuanya kita fluorin 0,5%. Don't forget to put off your gloves and wash your hand again. Ya, selesai. Ya. Dan kita diskusi dengan pasiennya. Don't forget to fill the medical report. Ya. Last, you give the pill to the patient. Oke. Siapa yang mau mempraktekkan?